Saudara dan saudari yang terkasih, saya pernah membeli sesuatu di supermarket kecil, sebutlah Indomaret ya, seperti itu. Kemudian antri dalam pembayaran ke kasir. Depan saya kira-kira ada 3 orang. Satu persatu mulai bayar, selesai. Kemudian depan saya ada seorang bapak dengan seorang anak kecil. Anak itu tiba-tiba turun dari gendongan bapaknya, kemudian dia lari. Dia lari di sekitar sana, di supermarket tersebut, kemudian mengambil beberapa makanan yang ia sukai, lalu dia terus bermain, sembari nunggu antrian, tunggu bapaknya. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Kaki saya itu dipeluk. Kaki saya ini dipeluk. Saya kaget luar biasa, karena kan saya nggak bawa siapa-siapa. Kemudian, tiba-tiba saya nengok ke bawah, si anak kecil yang tadinya lari yang di depan saya itu. Lalu dia memegang tangan saya, tangan kiri saya pun menggenggam ya, karena dia genggam, saya juga genggam. Kemudian dia nengok ke atas gitu ya, ke arah kepala saya. Lalu dia tersenyum, saya pun tersenyum gitu ya. Tiba-tiba dia kaget, saya tetap tersenyum, karena kagetnya saya sudah. Dia langsung melepaskan diri dari saya, kemudian menuju ke bapaknya. Bapaknya lalu menggendongnya, lalu dia menutup pandangannya dari saya dengan kepala ayahnya. Saya melihat kenapa dia ke saya, padahal kenal pun tidak. Lalu saya perhatikan bapaknya, mungkin karena tingginya sama, mungkin juga karena celananya sama, warnanya hitam, seperti yang dikenakan oleh ayahnya. Lalu dia berusaha curi-curi pandang kepada saya ketika dalam dekapan ayahnya. Tetapi dia tetap, ketika saya memperhatikan, tersenyum, dia tetap malu. Padahal senyuman saya tidak kalah manis dengan bapaknya ya. Seperti itu. Saudara dan saudari yang terkasih, gambaran inilah yang kita dapatkan ketika kita mendalami bacaan Injil hari ini tentang doa Bapa kami dan percakapan antara Allah dengan Yunus sendiri dalam bacaan pertama. Yesus menggambarkan kepada para muridnya untuk berelasi dekat dengan Allah. Maka si anak kecil ini sangat tergantung kepada ayahnya. Dia tidak kenal saya, maka ketika kami tersenyum, dia kaget, dia melepaskan diri. Tapi ketika digendong oleh ayahnya, dia dengan bebas bergelayutan, bergerak sana kemari, dengan keyakinan penuh bahwa ayahnya akan memberi dia rasa aman. Saya merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman dalam dekapan ayah saya. Ini yang mau diangkat oleh Yesus kepada para muridnya. Maka tidak heran kalau para muridnya itu meminta Yesus untuk mengajarkan doa. Karena dalam konteks tradisi Yahudi, seorang guru, seorang rabi, itu wajar kalau mengajarkan para muridnya berdoa. Maka Yesus mengajarkan doa kepada mereka, doa sederhana yang disebut dengan Bapa kami. Juga Yesus meminta kepada mereka mengucapkan bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi mengucapkan sebagai Bapa. Artinya sebagai ayah sendiri. Dalam konteks Yahudi sekali lagi, sebutan nama itu penting. Yang pertama bukan saja menggambarkan saya itu siapa, tetapi keseluruhan pribadi saya secara utuh. Maka kalau para murid menyebut Bapa, artinya saya sebagai murid Yesus sudah kenal secara mendalam siapa Bapa itu. Sudah kenal secara utuh dan secara personal. Maka saya bebas untuk mengungkapkan apa saja keinginan saya, keluh kesah saya, kegelisahan, harapan, kegembiraan saya. Kenapa? Karena saya sudah merasa dekat. Kedekatan inilah yang dirasakan oleh Yunus dalam bacaan pertama. Dia mengungkapkan kegelisahannya, mengungkapkan permohonannya, walaupun apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan perumpamaan ini, dengan ajaran doa Yesus ini tidak dimaksudkan bahwa kita terus-menerus
mengingatkan Allah Bapa supaya Tuhan, saya masih punya permohonan ya, saya masih punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Tolong penuhi kebutuhan saya, supaya saya hidup dengan tenang dan juga dengan layak. Tidak pertama dan utama bahwa kita senantiasa memohonkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Tetapi doa Bapa kami dimaksudkan supaya saya setiap hari semakin dekat dengan Allah sendiri dan berelasi erat dengannya. Saudara dan saudari yang terkasih, Santa Teresia Avila pernah berkata bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sangat manjur ketika ia mengalami kekeringan rohani. Ia ucapkan secara perlahan-lahan, kata demi kata, sepenuh hatinya. Di sisi lain adalah kita tidak seperti Santa Teresia Avila. Doa Bapa kami ini sejak kecil, apalagi yang dibaptis bayi. Sejak kecil mengucapkan doa Bapa kami dan sudah hafal. Kalau kita doa bersama-sama sekarang pasti langsung hafal. Ada godaan yang timbul dalam diri kita ketika mengucapkan doa Bapa kami ini. Saya mengucapkannya kata demi kata saja sebagai suatu hafalan karena setiap hari saya sudah mendoakannya. Saudara dan saudari yang terkasih, semakin kita sering berdoa Bapa kami, maka kita akan semakin menyadari bahwa tujuan utama dari segala doa adalah kesatuan yang mendalam antara saya dengan Bapa sendiri. Mari kita hening sejenak.